Dijuluki sebagai The Man of Impossible, seorang yang paling dicari oleh Israel sejak 3 dekade lalu dan hidup tanpa telepon seluler. Dia diyakini merupakan pengambil keputusan perang terhadap Israel, arsitek kekuatan militer dan mastermind di balik Al-Qassam. Dia adalah orang yang membangun kemampuan roket-roket Hamas. Dia adalah Muhammad Daif, nama panggilannya Abu Khalid. Adalah Panglima Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas. Israel menegaskan bila upaya-upaya menghabisi pimpinan yang bermata satu, tangan satu, dan tanpa kedua kaki ini belum berhenti, walau istri dan anak-anaknya meregang nyawa dibombardir Israel saat penyerangan dilancarkan ke kota Gaza 2014 lalu. Israel meyakini bila sang panglima mati dalam serangan ini, namun ternyata dia lolos. Dia merupakan sosok yang selalu saja luput dari maut dalam setiap serangan yang mentarget dirinya. Ketika perang Israel terhadap Gaza 2021 dilancarkan, nama Muhammad Daif hadir dalam demonstrasi rakyat Palestina sebagai seorang pahlawan. Beragam media massa Israel menyebutnya sebagai orang yang paling berbahaya dalam perlawanan Palestina dan musuh utama yang ditarget mati. Dalam keterangan pers langkanya di bulan Mei 2021, bak hantu bagi Israel. Bila permusuhan terhadap keluarga kita di wilayah Al-Jarrah tidak berhenti, maka kami tidak akan berdiam diri dan musuh akan membayar mahal akibatnya. Tepat pada peringatan Hari Al-Quds 28 Ramadan lalu, Hamas meluncurkan roket-roketnya ke berbagai wilayah Yerusalem yang diduduki Israel. Serangan yang dibalas oleh Israel dengan serangan ke Gaza. Pada tahun 2021, Israel lakukan 2 kali upaya pembunuhan terhadapnya dan gagal. 2014 lalu, 2 kali serangan ke Gaza guna menghabisi Daif dan gagal. Sebelumnya, tahun 2001, 2002, 2003, dan 2006 selalu saja gagal. Daif nyaris saja meregang nyawa dalam 5 kali upaya menghabisi dirinya. Namun dia punya kemampuan survival luar biasa, seperti dijelaskan beragam media Israel. Dia mampu bertahan dalam lubang kecil di bawah tanah atau dalam galian kubur yang tertutup sekalipun tanpa menggunakan alat komunikasi modern apapun. Hal demikian yang membuat segala kemampuan teknologi Israel yang modern lumpuh mendeteksi dan menemukan dirinya. Dirinya paling berbahaya. Bila dikatakan Daif selalu waspada, punya insting kuat dan cepat, sangat cerdas sekali, percayailah itu. Maka itu adalah kesimpulan yang disepakati lebih dulu oleh seluruh musuhnya sebelum para sahabatnya. Muhammad Daif adalah prajurit terlatih. Dia sebagai penanggung jawab operasi-operasi militer besar yang dilancarkan terhadap target di Israel. Sejak tahun 2016, media Ibrani ramai memperbincangkan bahwa setiap perang yang dilancarkan dari Gaza dipastikan diputuskan oleh Daif. Daif ditangkap Israel tahun 1989 dengan tuduhan terlibat gerakan Hamas. Setelah bebas dari tahanan, tidak diketahui tentang dirinya sedikit pun. Ia kemudian diketahui sebagai pucuk pimpinan brigadir militer Hamas Al-Qassam. Daif diidentikan dengan perencanaan operasi kamikaze Al-Qassam tahun 1955 yang merenggut nyawa lebih dari 50 orang Israel. Pada tahun 2002, ia dinobatkan sebagai Panglima Brigadir Al-Qassam. Ia dianggap paling bertanggung jawab dalam operasi penculikan para tentara Israel dan orang yang berperan dalam perencanaan seluruh perang dan pertempuran yang dilakukan oleh Gaza terhadap Tel Aviv. Ia dipandang sebagai pendiri mazhab kerahasiaan tinggi dalam seluruh operasi perlawanan dan perang yang dilakukan. Ia juga merupakan salah satu tiang dalam koordinasi yang dilakukan oleh petinggi Al-Qassam dan menjadikan sebagai institusi piramid yang terus eksis walau para pucuk pimpinan kini dihabisi Israel. Dia juga sebagai inisiator sayap militer Hamas dari organisasi kecil yang fokus pada operasi-operasi keamanan yang insidental menjadi entitas militer modern kecil yang mampu memproduksi senjata sendiri dan mampu menjalankan operasi komando di laut sebagaimana terjadi pada tahun 2014 lalu. Namun prestasi terbesarnya mengabadi dalam upaya produksi senjata secara lokal seperti drone, rudal-rudal jarak jauh termasuk rudal Al-Yash dengan jarak jelajahnya 250 km sebagai upaya mengabadikan jasa sahabatnya Yahya Ayyash yang mati terbunuh tahun 1995. Muhammad Daif dilahirkan tahun 1965 dari keluarga yang hijrah pasca perang 1448. Dia merupakan pemuda pencinta seni dan drama. Hari ini Muhammad Daif bersembunyi dengan dikelilingi lingkaran sangat kecil dari orang-orang percayaannya. Mereka yang mengenalinya mengatakan dia merupakan sosok yang banyak diam sepanjang hidupnya, pendiam dan rendah hati, tetapi dia sangat mencintai operasi militer.